simulasikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat atau praktek diagram mengenai e-form track. Nah, yang pertama itu kita create new diagram. Create new diagram. Selanjutnya, ini merupakan yang tadi saya jelaskan, ini merupakan pool, yang mana pool ini kontainer dari suatu proses. Selanjutnya, ada di sini saya akan menggunakan line. Nah, line ini partisi dari suatu proses yang menunjukkan subproses organisasi, jabatan, peran, atau penanggung jawab. Di sini saya akan menggunakan 3 line. Jadi nanti tinggal di drag and drop saja. Nah, misalkan ini contohnya e-form track system. Di sini ini kan ada 3 user ya di diagram e-form track ini tuh saya asumsikan ada 3 user, yaitu ada customer, selanjutnya ada customer service, dan ada verifikator. Jadi line ini tuh menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan jika dibutuhkannya 2, berarti ya line-nya 2. Tapi ini karena 3, tapi ini saya tuliskan 3 karena kebetulan subproses organisasi atau perannya itu ada 3, itu ada customer service, dan verifikator. Oke, yang pertama dilakukan yaitu kita melakukan start dulu atau start event yang ini, karena start event ini kan awal dari sebuah proses. Kita drag ke di sini seperti itu. Terus saya juga akan menggunakan parallel gateway, namun parallel gateway-nya ini. Kenapa saya menggunakan parallel gateway? Menggunakan exclusive gateway, Nah, di sini saya menggunakan inclusive gateway, yang mana inclusive gateway itu untuk boleh pilih salah satu atau lebih. Jadi nanti saya akan membuat tags lagi di sini, menambahkan tags lagi, yaitu user tags, dan ini manual tags. Kenapa saya menambahkan user tags? Karena di sini user tags itu kegiatan yang membutuhkan bantuan software dan
untuk melakukan kegiatannya. Misalkan mendaftar melalui di kelas. Ini datang langsung. Nah, ini merupakan garis untuk menghubungkan ke diagram. Nah, jadi di sini customer mulai melakukan pemesanan di Star Event ini. Selanjutnya, dengan menggunakan Inclusive Gateway, jadi di sini customer akan memilih metode reservasi. Nah, pilihan metode reservasinya tuh ada 2. Dengan mendaftar melalui aplikasi Track atau datang langsung ke Track offline. Jadi di sini juga saya menggunakan yang mendaftar langsung ke aplikasi Track ini, saya menggunakan user tax. Yang mana seperti yang dijelaskan tadi, kegiatannya itu memerlukan bantuan software. Dan ada manual tax, yang mana manual tax ini kegiatannya itu dilakukan secara manual. Selanjutnya itu menggunakan service tax. Web track terus akan user tax. Dokumen. Nah, di sini kenapa saya menggunakan service tag? Karena service tag ini kegiatan yang bersifat otomatis dan menggunakan service yang berhubungan dengan sistem lain. Contohnya seperti aplikasi. Di sini kan juga menggunakan aplikasi atau aplikasi web yang aplikasi web track. Namun teman-teman untuk membuat pemodelan diagram proses bisnis ini, teman-teman juga harus lebih sering mencek diagramnya. Jadi setiap kali membuat diagram itu, teman-teman juga harus cek apakah diagramnya itu error atau tidak. Seperti ini contohnya.
dengan melakukan validasi. Nah, jika keluarnya seperti ini, berarti diagramnya tidak error. Namun, jika tidak bisa divalidasi atau keterangannya error, pasti nanti di bawahnya tuh bakal ada keterangan misalkan yang errornya tuh apa saja, seperti itu. Jadi di sini mengirim syntax. Bukan ini. Service. Di sini saya juga menggunakan syntax. Syntax ini tujuannya untuk mengirim informasi atau data kepada orang lain. Jadi datanya yang si customer sudah isi di form ini akan dikirimkan ke customer service. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan customer, terus balik. Jangan lupa untuk menggunakan sequence flow juga harus tepat ya. Garisnya itu tidak boleh asal, karena kalau misalkan asal, itu diagramnya itu pasti akan error.